Selamat jalan-jalan. Masih menuju jalan. Menuju ke pesawatnya. Tuh. Berapa penumpang? Cuma 5 orang. Waduh, ini private jet ini. Oke, bebas, bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Anda ya, sahabat sekalian. Hari ini saya ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Saya dalam perjalanan menuju Kertajati. Nanti terbang pada pukul 13.35 dari Bandara Ngurah Rai menuju Kertajati dan tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, sahabat sekalian, simak perjalanan Anda menuju Kertajati dan mari kita tangkap ada isu tentang pengaktifan kembali Bandara Hussein di Bandung. Bagaimana ceritanya? Simak bersama Kanda England Indonesia. Oke, baik sahabat guys, Kang Anda sekarang sudah ada di Bandara Ngurah Rai. Kita sebentar lagi akan melakukan check-in. Berikutnya nanti kita boarding dan tentu saya akan packing dulu barang dan masuk ke dalam bagasi ya, karena saya bawa koper. Nih kopernya. Oke, dan inilah situasi di Bandara Ngurah Rai. Ya, baik sahabat sekalian, saya sudah di dalam dan saya tidak perlu check-in lewat mandiri ini ya, dikarenakan saya sudah check-in lewat online. Namun karena saya bawa koper dan supaya saya juga nyantai, saya akan masukkan ke dalam bagasi. Oke ya, kita lihat para penumpang juga sudah antri. Nah, kita lihat dulu sini. Kita lihat yang ke Kertajati ya. Terbang pada pukul 13. Oke, Kertajati. Oke, nah ini 789. Kertajati. Oke. Pada pukul 13 nampak ini para penumpang yang akan check-in dengan Super Airjet ya. Di mana di sini memang didominasi hanya khusus untuk drop bagasi ya. Dikarenakan para penumpang itu harus check-in melalui online atau check-in mandiri. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda setuju apabila Bandara Hussein Sastra Negara diaktifkan kembali sebagaimana hanya isu yang sekarang sudah merebak. Dan saya juga tidak tahu isunya ini benar atau tidak, nanti kita lacak ya di berbagai website agar kita bisa mengetahui tentang kebenaran isu tersebut bahwa Bandara Hussein harus diaktifkan demi mendukung pariwisata. Sahabat sekalian, baik kita simak saja, kita akan lacak di berbagai media massa. Bandara Hussein akan diaktifkan kembali demi mendukung pariwisata di Bandung. Apakah benar? Kalaupun benar, apakah memang untuk pesawat tertentu atau semua pesawat? Dan apakah semua rute atau hanya rute tertentu? Baik, simak bersama Kakanda dan tentu ini usulan-usulan ini tentu oleh pihak-pihak berkepentingan tentang mengaktifkan kembali Bandara Hussein Sastra Negara di Kota Bandung. Oke, kita check in dulu. Ya, baik sahabat, saya sudah beres menitipkan barang bagasi ya di barusan di sini. Dan sekali lagi ini terkait isu mengaktifkan kembali Bandara Hussein, ini perlu kita cari informasi yang tepat ya, jangan sampai kita termakan hoax ya. Katanya ada informasi Kertajati akan ditutup ya, hanya sebatas untuk penerbangan tertentu, misalkan hanya untuk barang-barang pengiriman barang ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Bandara Hussein itu akan diaktifkan kembali penerbangan. Oke, kita simak saja beberapa media dan sekali lagi perlu juga kita tanyakan ya, dikarenakan memang kondisi di Bandara BIJB Kertajati ini sebagaimana kita ketahui, khususnya untuk ke Denpasar, ini saya di Denpasar, penerbangan hanya 2 kali dalam sehari dan itu pun hanya 1 maskapai. Memang secara ini terjadi penurunan ya, baik dari rute ataupun dari jumlah maskapai.
Ya, baik sahabat sekalian. Jadi berdasarkan info dari Detik Jabar ya, beberapa hari yang lalu Pemkot Kota Bandung ini mengusulkan untuk aktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Dan tentu ini tentu akan mendapatkan respon dari pengelola bandara ya, yaitu Angkasa Pura II, di mana Angkasa Pura II ini mengelola Bandara Husein Sastra Negara dan Bandara BJB Kertajati. Nah, sahabat sekalian, memang selama ini sejak Desember 2023 kemarin, termasuk saya juga sudah mencoba naik ya, bahwa di Bandara Husein ini sekarang sudah aktif sebenarnya, yaitu untuk jenis pesawat propeller untuk pesawat yang berkapasitas 12 penumpang. Sementara untuk yang komersial ini belum. Nah, apakah memang maksud diusulkan oleh Pemkot Bandung ini termasuk yang komersial? Dan juga terkait informasi usulan juga ini diangkat oleh PRFM ya, di mana salah satu anggota dewan juga Pak Sony Daniswara juga ini berharap agar Husein diaktifkan lagi berdasarkan aspirasi dari warga Kota Bandung tentunya. Nah, jadi sahabat sekalian, memang sih sejak tahun 2023 Bandara Husein ini sudah aktif kembali, yaitu dengan jenis pesawat propeller ya. Dan ini juga sudah disampaikan pada informasi sebelumnya, bahkan Kakanda juga sudah menikmati perjalanan dari Bandara Husein Sastra Negara ke Pangandaran. Di mana untuk trayek ini atau rute ini itu hanya melayani hari Senin dan Jumat dari Pangandaran ke Husein dan ke Halim. Oke, baik sahabat sekalian, kita coba karena saya mendengar dari teman-teman menanyakan ke saya terkait apakah Bandara Husein ini akan aktif lagi. Ya, jadi kita lihat beberapa media ya yang ada di browsing ya. Di sini 7 hari yang lalu Anda bisa lihat. Anda lihat di sini di detik.com 7 hari lalu di sini Pemkot Kota Bandung dorong pengaktifan kembali penerbangan jet ya di Bandara Husein Sastra Negara untuk peningkatan kunjungan wisata. Nah, di sini pun di CNN di sini ada ya, silakan Anda bisa dibaca ya atau bisa ditonton di sini YouTube-nya untuk wacana mengaktifkan kembali Bandara Husein ini 2 hari yang lalu ya dari CNN Indonesia. Ada berita juga tentang Bandara Husein Sastra Negara. Oke, yang ini bukan ya. Ini Ayo Bandung 21 jam angka wisata turun. PJ Wali Kota Bandung minta Bandara Husein. Oh kan? Ya, ini masih baru kemarin ya, baru tadi 21 jam ya, 21 jam yang lalu. Oke. Berikutnya di sini untuk CNN juga menjelaskan bahwa Bandara Husein Bandung melayani penerbangan komersial. Nah, ini kalau ini memang berita di tahun 2023 ya, yang selama ini banyak yang bertanya ke saya apakah betul Bandara Husein akan diaktifkan. Nah, ternyata di sini di detik.com itu ada informasi bahwa Pemkot mendorong pengaktifan kembali penerbangan jet Bandara Husein. Nah, lalu apa yang didorong? Oke, kita klik ya. Loh, maaf. Nah, ini Pemkot di sini. Jadi Anda nanti tinggal dibaca ya di detik.com. Oke, Anda bisa lihat di sini bahwa Pemkot Bandung seperti diketahui sejak Oktober yang lalu ya, penerbangan komersial di jet Husein dialihkan ke Bandara Kertajati. Nah, lalu merespon hal tersebut, nah, PT Angkasa Pura atau AP2 Bandara Husein Sastra Negara Bapak Indra Krisna Saputra mengatakan bahwa Bandara Kertajati dan Bandara Husein punya koneksi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Jawa Barat. Gitu ya. Oke, nanti Anda silakan tinggal dibaca. Tapi saya ingin menyampaikan poinnya saja bahwa Bapak Indra menyebut bahwa melalui kolaborasi antara Bandara Husein dengan Bandara Kertajati, ini merupakan konektivitas penerbangan di Jawa Barat akan semakin kuat dalam memberikan beragam alternatif transportasi udara bagi masyarakat. Nah, lalu apa yang selama ini sudah berjalan? Apakah betul rencana itu akan dipindahkan ke Bandara Husein? Ya kan? Nah, poinnya adalah ada di sini sahabat guys. Jadi terkait dorongan dari pemerintah Kota Bandung agar penerbangan pesawat komersil jet kembali dibuka di Bandara Husein, Bapak Indra mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menunggu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, jelas ya. Jadi intinya kalau kita lihat dari sini memang betul ya. Dan memang sekarang itu yang sudah aktif ya sejak Desember yang lalu sejak ditutup juga diaktifkan kembali. Sekarang yang sudah adalah Susi Air ya, di mana Susi Air ini mengadakan atau menyediakan rute dari Pangandaran ke Bandung Halim ya. Jadi Pangandaran Bandung Halim atau sebaliknya itu dengan pesawat propeller ya yang berkapasitas 12 penumpang yang dilayani 2 kali dalam sepekan, itu Senin dan Jumat. Dan kebetulan Kakanda juga pernah naik ya, silakan Anda bisa lihat nanti di video Kakanda. Bahkan sebelumnya juga saya sudah mengupload ya. Jadi memang selama ini untuk penerbangan di Bandara Husein yang dimaksud
isu yang saya tangkap dari teman-teman ini yang pertama, bahwa sekarang memang di Bandara Hussein ini sudah aktif rute tapi untuk jenis pesawat propeller ya dengan kapasitas 12 penumpang. Sementara untuk yang komersilnya ini masih menunggu kebijakan pemerintah. Oke, demikian ya informasi sehingga ini tidak menjadi kabur lagi dari informasi yang sekarang ini rame, isu di masyarakat bahwa Bandara Hussein akan dibuka kembali. Ternyata memang seperti itu ya. Ya, baik sahabat sekalian, kita simak saja perjalanan Kakanda di Ngurah Rai. Ya, saya duduk di 27 Fantak. Ya, sahabat sekalian, demikian ya informasi yang dapat saya berikan terkait isu yang merebak di masyarakat dan ternyata sudah ada di berita di media yang saya sampaikan barusan. Oke sahabat guys, inilah situasi di apron ya, dan kita naik private dari Bandara Ngurah Rai, dan sekali lagi ini penerbangan berakhir di Kuala Namu ya, jadi ke Kertajati mereka para transit. Jadi kalau kita lihat ternyata para penumpang atau pesawat private ini penuh dikarenakan memang oleh para penumpang juga yang berasal dari Medan ya. Oke. Because it will be public cloudy with little bit turbulence, so for investigation, I strongly recommend that you keep your seat fastened while you are seated in front of the seat belt. Perkenalkan sabuk pengaman, penegakan saudara kunci, pelihat meja dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan juga saudara Tatiaga tetap duduk sampai pesawat. Para penumpang dan yang dari Medan, artinya ini langsung ke Medan. Tidak ada pengumuman untuk turun. Oke, sahabat sekalian, selamat datang di Bandara BJB Kertajati. Alhamdulillah kita sudah tiba, sahabat guys.